Baik, Bu. Eh, kan segera saya mulai, Bu. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Dengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus suaranya. Di sini kami akan mempresentasikan Baik, saya akan menggantikan saudara Gandhi. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang etika bisnis. Suaranya kecil itu, nggak dengar saya. Halo, apa bisa diterima dengan baik? Saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Irfan Syawkila, NIM 4062. Kemudian ada pemateri selanjutnya yaitu Galuh Nur Cahyani dengan NIM 4009. Dan pemateri ketiga yaitu Leci Samar Gandhi dengan NIM 4046. Kemudian ada Adelia Febriana Putri dengan NIM 4062. Lalu yang terakhir ada Lola Nuraini dengan NIM 4068. Baik, untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Galuh Nur Cahyani. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang etika bisnis. Etika bisnis yaitu suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan masyarakat. Dan di dalamnya sudah termasuk menjalankan bisnis yang adil juga sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak tergantung pada kedudukan individu atau perusahaan di masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku organisasi, karyawan, dan pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, pemegang saham, dan juga masyarakat. Karena para pengusaha yakin bahwa bisnis yang baik dan sukses adalah bisnis yang memiliki etika. Next. Selanjutnya yaitu norma etika bisnis. Ada 3, yang pertama yaitu hukum. Hukum berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 2, kebijakan dan prosedur organisasi. Kebijakan dan prosedur organisasi memberi arahan khusus bagi setiap orang dalam mengambil keputusan sehari-hari. Ketiga, moral atau sikap mental individu. Sikap mental individu sangat penting untuk menghadapi keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal.
Cara beretika bisnis dalam perusahaan. Yang pertama, sebutkan nama lengkap. Kedua, berdirilah saat memperkenalkan diri. 3, kirim ucapan terima kasih lewat surat elektronik setelah pertemuan bisnis. 4, jangan duduk sambil menyilang kaki. 5, tuan rumah harus membayar. Aspek dan sudut pandang etika bisnis. Yang pertama, sudut pandang ekonomi. Bisnis adalah kegiatan ekonomi di mana ada interaksi produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. 2, sudut pandang etika. Dalam bisnis, berorientasi pada profit merupakan hal yang wajar, tetapi jangan sampai keuntungan yang diperoleh justru merugikan pihak lain. 3, sudut pandang hukum. Kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum dagang atau hukum bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis. Etika bisnis ini punya beberapa prinsip yang bertujuan untuk memberikan acuan atau cara yang harus ditempuh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ada 5 prinsip yang dijadikan pedoman perilaku dalam menjalankan praktik bisnis. Yang pertama itu prinsip otonomi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Dan yang terakhir itu prinsip integritas moral. Nah, prinsip otonomi sendiri itu menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Nah, maksudnya di situ orang mandiri itu orang yang mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan dengan bebas dari tekanan dan bebas dari ketergantungan kepada pihak lain. Lalu selanjutnya yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini menanamkan sikap kalau apa yang dikatakan itu sama dengan apa yang dikerjakan. Jadi nggak melenceng gitu. Misalkan yang dikatakan A, maka yang dikerjakan itu juga A. Prinsip kejujuran ini juga menyiratkan kepatuhan buat melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati. Lalu yang ketiga ini prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini menanamkan sikap buat memperlakukan semua pihak itu secara adil, di mana nggak membeda-bedakan dari berbagai aspek, dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip saling menguntungkan. Nah, prinsip saling menguntungkan ini menanamkan kesadaran kalau berbisnis itu perlu ditanamkan win-win solution. Artinya, setiap keputusan dan tindakan bisnis itu harus diusahakan agar semua pihak itu merasa diuntungkan. Dan yang kelima ini, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ini prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam semua keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Nah, prinsip ini tuh dilandasi kesadaran kalau setiap orang itu harus dihormati harkat dan martabatnya. Next. Selanjutnya yaitu manfaat etika bisnis. Manfaat etika bisnis sendiri itu untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis dengan tuntutan moralitas dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bisnis itu tidak bisa dipisahkan dari etika. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, dengan menerapkan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan ini, maka akan berdampak pada peningkatan citra perusahaan, bahkan juga bisa volume penjualan. Bentuk etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu ada 5. Yang pertama itu tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Yang kedua itu tanggung jawab sosial kepada karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada pihak pemberi dana atau kreditor. Dan yang keempat itu tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, dan terakhir,
tanggung jawab sosial pada lingkungan. Baik, selanjutnya adalah contoh perusahaan yang menggunakan etika bisnis, yaitu Unilever. Unilever merupakan perusahaan yang berskala global yang berkantor pusat di Belanda yang memiliki cabang di berbagai negara. Salah satunya adalah di Indonesia. Unilever di Indonesia berdiri sejak tahun 1993, dan saat ini berfokus pada pertumbuhan organik seperti peningkatan omset penjualan, laba perusahaan, dan menekankan struktur biaya. Next. Unilever di Indonesia telah mengakuisisi 4 merek, yaitu Teh Celup Sariwangi pada tahun 1990, Johan, berbagai merek seperti Molto, Trisol, Wipol pada tahun 1998, Kecap Bangau tahun 2000, dan Taro Snack tahun 2003. Selain itu, Unilever di Indonesia memiliki produk antara lain sejenis sabun, pasta gigi, es krim, sampo, sabun deterjen, margarin, dan beberapa produk lainnya. Next. Baik, selanjutnya yaitu konsep etika dan tanggung jawab sosial bisnis Unilever di Indonesia. Yang pertama adalah standar perilaku. Dalam melakukan segala kegiatan, Unilever melakukan dengan penuh kejujuran, integritas, dan keterbukaan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, menjaga keseimbangan para para karyawan perusahaan, dan menghormati kepentingan relasi perusahaan. Yang kedua, mematuhi hukum. Semua cabang Unilever dan karyawannya berkewajiban mematuhi ketentuan hukum yang ada di negara tersebut pada negara yang merupakan cabang dari Unilever itu sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah karyawan. Unilever memiliki komitmen pada keanekaragaman dalam lingkungan kerja yang mewarnai oleh sikap saling percaya dan menghormati, di mana semua memiliki rasa tanggung jawab atas kinerja dan reputasi perseroan itu sendiri. Jadi karyawan Unilever sendiri memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Jadi mereka bisa dibilang tidak memakan gaji buta seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Irfan. Next. Tadi udah dijelasin, bisa lanjut ke Mas Irfan. Next. Baik, Mas Irfan, saya persilakan. Kemana Irfan? Kepental. Keluar tah? Iya. Ya Ibu, mohon maaf belum itu, lupa tadi nggak kepencet itunya. Selanjutnya yaitu konsumen. Unilever memiliki komitmen untuk menyediakan produk bermerek
dan pelayanan yang secara konsisten menawarkan nilai dari segi harga dan kualitas, serta aman bagi tujuan pemakaiannya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu lingkungan. Unilever memiliki komitmen untuk terus mengadakan perbaikan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan mendukung sasaran jangka panjang untuk mengembangkan bisnis yang berdaya tahan. Oke, next. Selanjutnya yaitu ketertiban dengan masyarakat. Unilever berupaya menjadi perusahaan yang dapat diandalkan dan sebagai bagian integral dari masyarakat serta memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan komunitas setempat. Lanjut. Selanjutnya itu persaingan bisnis. Unilever sendiri percaya akan persaingan ketat tapi sehat dan mendukung mengembangkan peraturan tentang persaingan yang sesuai. Selanjutnya yaitu inovasi. Dalam upaya melakukan inovasi ilmiah demi memenuhi konsumen, Unilever akan senantiasa merujuk kepada keinginan konsumen dan masyarakat. Unilever akan bekerja atas dasar ilmu dan yang tepat dan menerapkan standar keamanan produk secara tepat. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu integritas bisnis. Unilever tidak menerima atau memberi baik secara langsung maupun tidak langsung suapan atau keuntungan lainnya yang tidak pantas demi keuntungan bisnis maupun finansial. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Pentingnya etika bisnis bagi pengusaha di era digital. Di dunia bisnis sekarang ini, perlunya hal mengelola dan menjalankan suatu bisnis merupakan keharusan. Dengan etika yang baik, otomatis perekonomian akan lebih mudah berkembang. Bagaimana kita mengetahui etika bisnis yang baik tersebut? Secara umum, etika bisnis merupakan cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Di era digital ini, semua serba online dalam bisnis. Baik perdagangan, jasa, dan lembaga keuangan harus dituntut memiliki database dengan kapasitas yang besar, sehingga perusahaan tersebut memiliki nilai dalam pasar. Kemudahan dalam bertransaksi cepat dan mudah didapat ialah nilai dari suatu perusahaan itu sendiri dalam memajukan perusahaan serta non-badan usaha. Dengan banyaknya pesaing di era digital, sekarang yang berlomba-lomba dalam kecanggihan teknologi, dirasakan banyak manfaat di dalamnya. Ini juga sebagai salah satunya yang memicu bagi pesaing yang merasa kalah atau merasakan kerugian membuat perilaku penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara serta banyak faktor lainnya. Banyaknya penyimpangan moral dalam berbisnis menyebabkan banyaknya kerugian ekonomi yang berdampak pada suatu negara dan rakyat di dalamnya. Salah satu contohnya ialah mencuri data suatu perusahaan untuk kepentingan pribadi dan menyalahgunakannya dengan mengambil keuntungan dari data ilegal tersebut, di mana pengawasan yang standar atau di bawah standar security dari penyimpanan database, perusahaan inilah yang sering terjadi atau mengalami kecurian yang mengakibatkan banyak kerugian secara finansial. Instansi atau lembaga yang mengalami hal seperti ini. Next. Biasanya pada hotel, rumah sakit, dinas pemerintahan, lembaga keuangan yang masih berkembang, bahkan perusahaan besar yang lalai dalam mengawasi dan menjaga security data, penyimpangan moral dapat beretika bisnis ini juga membuat moral buruk bagi suatu negara. Penyimpangan ini dilakukan karena budaya hidup yang terlena akan kecanggihan teknologi serba praktis dalam mencapai tujuan, sehingga banyak yang berlomba-lomba mengejar kekayaan dengan cara yang cepat dengan resiko tinggi, bahkan sampai harus banyak merugikan lingkungan sekitar. Disinilah peran suatu negara menindaklanjuti penyimpangan moral dalam berbisnis agar bisa memperbaiki sekelompok orang tersebut menjadi lebih baik dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang pas
atau sesuai dalam kemudahan mencari keuntungan yang baik dan benar dalam berbisnis maupun menghasilkan. Dengan memiliki etika bisnis yang baik, perusahaan atau perorangan akan memiliki daya saing yang tinggi, hingga memiliki kemampuan dalam menciptakan nilai. Untuk mencapai etika bisnis, Anda harus memulainya dengan perencanaan yang strategis, organisasi yang baik, dan sistem prosedur yang transparan. Selain itu, para pelaku bisnis juga memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis dengan etika yang baik. Memiliki etika bisnis juga dapat menghindari citra buruk seperti penipuan, cara kotor, dan licik. Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah. Maka, dengan ini pula perekonomian suatu negara ke depannya akan jauh lebih berkembang dan lebih maju. Sumber dari kompasiana.com. Next. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti bisa dibacakan pertanyaannya sekaligus mohon ditulis di kolom komentar. Baik. Ya, itu. Baik, teman-teman dipersilakan. Baik, untuk Dinia, saya persilakan. Saya izin bertanya, apakah dampak yang akan terjadi jika etika tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis? Seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua, untuk Delia Putri Marcelia, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, silakan yang mau memberikan respon. Itu sudah ada di chat room ya. Jangan lupa kelompok berapa ini. Ini ya kelompok berapa ini? Kelompok 3, Bu. Bu, mohon maaf, Bu. Untuk pertanyaan dibatasi sampai berapa ya, Bu? Maksimal 5 aja ya, cukup ya. Baik, Bu. Untuk teman-teman yang ingin tanya lagi bisa raise hand. Baik, untuk Andini Tiara, untuk pertanyaannya saya persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Siap, bisa terdengar. Izin bertanya, nama saya Andini Tiara Sintalarasati, NIM 4026 dari kelompok 3. Menurut kelompok Anda, apakah e-commerce yang ada di Indonesia ini sudah melakukan etika bisnis sesuai yang kelompok Anda presentasikan? Misalnya itu seperti normatika bisnisnya, aspek dari sudut pandang bisnisnya, cara etika berbisnis, dan tanggung jawab sosialnya. Dan berikan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya untuk Dela Anggrianti, waktu dan tempat saya persilakan. Saya Dela Devi Anggrianti dari kelompok 7, izin bertanya, menurut kelompok kalian, mengapa etika dalam bisnis itu sangat diperlukan? Terima kasih. Baik, untuk Dela terima kasih. Untuk pertanyaan tersisa satu pertanyaan lagi. Ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Apakah ada hubungan antara etika bisnis dan keputusan bisnis? Jika ada, hubungannya apa? Terima kasih. Siapa ini tadi?
Saya Rani Miskia Putri, Bu. NIM-nya 4003 dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Rani. Baik, Bu. Kami dari kelompok 5 izin untuk berdiskusi terlebih dahulu, Bu. Oke. Baik, sebelumnya untuk teman-teman yang bertanya, untuk pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat grup ya. Terima kasih. Ya, kalau kita lihat dari pemaparan yang sudah dipresentasikan oleh presenter tadi ya, kita belajar etika. Etika itu adalah seperti kebiasaan, habit yang sudah menginternalisasi ke dalam diri kita gitu ya, yang bisa menjadi suatu culture atau budaya karena kebiasaan tersebut, dan itu bisa menjadi seperti apa namanya kebiasaan-kebiasaan gitu ya yang bernilai pastinya. Kalau kita bicara terkait dengan etika dan bisnis gitu ya, kalau bisnis itu kan ada kegiatan atau aktivitas yang paling tidak minimal ada kegiatan produksi, pembelian maupun penjualan gitu ya, ada hubungannya terkait dengan aktivitas perusahaan. Tapi kalau kita bicara etika bisnis atau bisnis etik gitu ya, di mana cara gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun gitu ya ketika kita melakukan kegiatan bisnis lah, itu tidak hanya mencakup secara individual gitu ya, tapi juga berkaitan dengan perusahaan tersebut, orang-orang yang ada di dalamnya gitu kan ya, secara internal maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Misalnya kita bagaimana hubungan kita dengan stakeholder kita, misalnya investor, kemudian supplier kita, rekanan kita, terus kemudian juga berkaitan dengan pemerintahan, misalnya berkaitan dengan masyarakat sekitar gitu ya. Terus tadi juga ada kemudian apa sih hubungannya bisnis etik dengan tanggung jawab sosial, atau biasa kita dengar dengan CSR gitu ya, Corporate Social Responsibility gitu ya. Nah, ini kan ada selain untuk menciptakan keuntungan sendiri, tapi kan perusahaan itu tidak bisa berdiri sendiri, dia juga masih butuh yang namanya pihak-pihak yang lain, termasuk juga masyarakat ya. Nah, dia paling tidak hadir itu kan juga karena masyarakat gitu ya. Bagaimana nanti juga hubungan dia dengan masyarakat. Makanya biasanya di sini bagaimana untuk menjaga hubungan perusahaan dengan pihak-pihak yang lain, termasuk juga masyarakat sekitarnya, tanggung jawab apa yang bisa diberikan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu bisa menjadikan yang namanya suatu pembiasaan. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan baik secara internal maupun eksternal, termasuk tanggung jawab sosial, itu merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang memang harus tumbuh gitu ya di dalam masyarakat. Kalau kita bicara, mungkin kalau di perusahaan-perusahaan tradisional, konvensional ya, belum yang high teknologi gitu ya. Ya, misalnya Unilever, tadi kan dicontohkan Unilever ya. Ya, dia kan perusahaan consumer good gitu ya. Jadi ya untuk kegiatan CSR-nya pasti berkaitan dengan misalnya kegiatan Unilever yang biasanya setiap tahun itu kan memberikan ini ya dari Websoden itu ya untuk periksa gigi gratis misalnya, kayak gitu kan suatu tanggung jawab sosial dari Unilever. Tapi sekarang eranya udah berubah nih. Ya, eranya sudah berubah ke era digital. Contoh misalnya yang menggunakan high teknologi, misalnya Gojek gitu ya. Nah, CSR dari Gojek ini sendiri pun juga berbeda pastinya ya.
Apalagi secara fisik mungkin tidak sebesar Unilever, misalnya seperti itu ya, yang tidak banyak membutuhkan secara fisik tuh nggak banyak gitu misalnya, ya kan? Nah, bahkan nggak ada limbahnya, ya kan? Nah, bentuk CSR-nya misalnya apa? Memberikan bantuan ya. Di aplikasi Gojek itu kan biasanya itu kan ada kayak donasi gitu ya. Nah, donation itu ya paling nggak membuka pintu gitu ya bagi pelanggan Gojek dan juga termasuk Gojek itu sendiri. Dia memberikan bantuan untuk misalnya korban bencana alam. Biasanya kan dia membuka seperti itu ya. Atau misalnya kegiatan sosial yang lain, misalnya seperti itu. Lah, bisa jadi juga Tani Hub misalnya seperti itu. Dia memiliki visi misi membantu petani gitu ya. Petani di Indonesia untuk bisa memperdagangkan hasil pertaniannya itu langsung gitu ya, enggak hanya sekedar di wilayah lokal, tapi bahkan dia bisa mencapai seluruh Indonesia seperti itu. Paling enggak petani ini bisa terbantu dengan adanya aplikasi atau website dari Tani Hub ini sendiri gitu ya. Kalau kita lihat bahwa perubahan bisnis dulu dengan sekarang adalah dia memiliki value, social value ya, jadi not only for profit gitu ya, but also they have dia pasti punya yang namanya nilai sosial, berdampak sosial. Makanya sekarang kan yang dituntut, okay, you have a good bisnis gitu ya. Tapi bagaimana untuk dampak? Ini nanti akan juga berkaitan dengan culture ataupun nanti juga etika bisnis yang dibentuk di dalam perusahaan tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Oke, sudah selesai diskusinya? Halo? Halo? Sudah selesai? Belum, Bu. Sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dania Fajaniar dengan pertanyaan, apakah dampak yang akan terjadi jika etika tidak diterapkan secara maksimal? Dampaknya yaitu akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan itu sendiri dan berakibat lanjut pada kekhawatiran rekanan bisnis terhadap kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi dan secara internal, akan terjadi hilangnya rasa hormat atau respek karyawan terhadap atasan eksekutif dan berakibat lanjut pada turunnya etos kerja karyawan karena tidak adanya penuntutan beretika dari pemimpinnya itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin sudah jelas atau belum, Saudara Daninya? Biasanya itu kalau kita bicara pertanyaan dari Dania gitu ya, gimana kalau misalnya suatu culture itu tadi ya, pembiasaan sudah dibuat gitu ya, berdasarkan misalnya diturunkan dalam aturan gitu ya, dan itu ternyata nggak maksimal, ada yang melanggar. Lah apa gunanya sanksi di situ? Ya, maka dibuatlah misalnya kalau memang tidak sesuai atau melanggar, lah di situ ada sanksi. Sanksinya tuh mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat gitu ya. Selama sanksi itu ringan mungkin ya biasanya kena SP gitu ya, surat peringatan. Jadi kalau menengah bisa jadi ya dapat teguran misalnya kayak gitu. Kalau berat misalnya karyawan itu biasanya itu kan ada yang melakukan pelanggaran ya, misalnya mencuri gitu ya, mencuri uang perusahaan ya, dan ketahuan ketika diperiksa memang ada saksi misalnya seperti itu ya, bisa dilanjut ke ranah pidana ya kan ya. Kalau ini tidak dihentikan gitu ya,
bahkan karena nilainya juga miliaran. Itu kan ada ya karyawan bank gitu ya, sampai dia bisa, kemarin ada sempat viral juga CS di bank gitu ya, di perbankan, salah satu bank, dia ternyata karena sudah tahu kegiatan di bank itu seperti apa gitu ya, akhirnya dia melakukan pelanggaran gitu ya, dia melakukan pencurian. Ya, akhirnya ya mau nggak mau dia harus dipecat gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada hal-hal negatif yang istilahnya turun temurun seperti itu. Bahkan ada yang melakukan pembobolan misalnya, ya karyawan sendiri ya, ini harus segera dilaporkan gitu ya, yang BNI itu, kasusnya BNI itu. Nah, itu kan dilaporkan ya, akhirnya dia kena sanksi pidana. Nah, hal-hal seperti itu ya harus segera diatasi supaya apa? Supaya hal-hal negatif itu tidak berkelanjutan. Ya, itu kan akan merusak ya, paling enggak merusak citra perusahaan itu sendiri kayak gitu. Jadi hal-hal yang tidak baik harus segera diselesaikan, mulai dari yang ringan sampai yang berat ya, supaya tidak menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Hal-hal seperti itu, dan juga tidak mengganggu, apalagi kalau sudah berkaitan dengan nilai perusahaan ya, udah ketahuan, wah karyawannya aja suka mencuri misalnya kayak gitu ya. Gimana saya mau percaya nih naruh uang saya di bank A tersebut gitu ya, kalau karyawannya aja mencuri, padahal saya menitipkan uang di bank tersebut kan supaya aman gitu ya. Kok ini malah karyawannya mencuri? Logikanya sederhananya seperti itu. Ya, jadi memang dari internal perusahaan ini memang harus diciptakan suatu kebiasaan-kebiasaan gitu ya, atau pembiasaan-pembiasaan yang baik dulu. Ya mulai dari culture, misalnya culture di perbankan itu kan harus ramah, harus sopan, harus ya sepenat apapun masalah harus tetap tersenyum gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana dia menyapa pelanggan, ya ini juga pelanggannya, apalagi jasa ya, wah apalagi kalau pelanggan prioritas itu kan beda ya, pastinya layanannya juga berbeda ya, pasti seperti itu dan sebagainya. Apalagi kalau udah perusahaan jasa. Loh, kalau untuk perusahaan yang sudah digitalisasi ini kayak gimana Bu? Paling enggak dia juga ada menciptakan bahwa hubungan dengan, ya kita nggak tahu gitu ya, konsumen kita bentuk wajahnya kayak apa, beda dengan bank tadi yang paling nggak bisa face to face gitu ya. Paling nggak kalau virtual kita bisa menjaga kepercayaan, trust itu penting banget ya. Jadi kita menciptakan, misalnya kita merupakan yang marketplace yang menyediakan informasi yang legit gitu ya, banyak diskonnya nggak abal-abal, ketika juga pengirimannya juga cepat gitu ya. Terus meskipun ada diskon tidak berpengaruh terhadap paket kirimannya, misalnya itu menjadi suatu citra perusahaan marketplace misalnya yang menyediakan tempat berjualan gitu ya, dan pembeli juga merasa puas, itu kan akan meningkatkan rating dan kepercayaan seperti itu. Ya, gitu ya. Halo? Pak? Baik, iya Bu, terima Iya, kasih. Bu. Next. Izin menjawab pertanyaan Rani. Nah, pertanyaan Rani kan, apakah etika bisnis ada hubungannya dengan keputusan bisnis? Jika ada, apa hubungannya? Nah, itu ada hubungannya. Nah, hubungannya itu pengambilan keputusan yang sesuai dengan etika itu akan memberikan dampak positif dalam bisnis sehingga tidak terjadi kerusakan yang berakibat terjadinya krisis moneter dan ekonomi dalam dunia bisnis. Nah, untuk itu penerapan etika dalam pengambilan keputusan bisnis itu sangat penting untuk membuat suatu keputusan yang bertanggung jawab baik secara internal maupun eksternal. Terus, keputusan bisnis tanpa etika itu akan membawa dampak negatif serta penolakan dari lingkungan sekitar. Sementara itu, etika bisnis tanpa keputusan bisnis adalah suatu norma aturan tanpa adanya action atau kejadian wujud nyata. Itu Rani. Baik, terima kasih Adelia.
Ya, pasti ya, pasti akan saling berhubungan ya antara penerapan etika bisnis dengan keputusan bisnis dalam rangka apa contohnya misalnya terkait dengan pemilihan keputusan misalnya seperti itu. Misalnya contohnya kayak oke, kita ingin melakukan ekspansi ya di luar di luar kota, dan kotanya itu misalnya beda banget nih sama kantor pusat misalnya ya, di luar Jawa dengan kondisi wilayah, sosial, budaya, atau bahkan politik di sana itu berbeda misalnya kayak gitulah. Bagaimana kita menanggapinya kayak gitulah. Ini juga harus disesuaikan juga. Ini kira-kira sama nggak dengan istilahnya pembiasaan atau kebiasaan kita yang ada di pusat misalnya seperti itu, dan bagaimana juga kondisi di tempat kita misalnya kan ada misalnya contohnya misalnya gini, Gojek. Oke, Gojek di Jakarta pada awal-awal itu welcome ya, meskipun ya tetap masih ada pro dan kontra waktu itu. Kemudian akhirnya dengar-dengar ya waktu dulu ya, oh Gojek akan berekspansi ke Surabaya dan Malang. Ternyata responnya nggak baik juga ya, terutama di Malang gitu ya. Waktu itu kan sampai demo ya, angkot itu ya, angkot, kemudian ojek offline ya, ojek pengkolan itu maksud saya, dan sekitarnya itu kan unjuk rasa besar-besaran gitu ya. Lah, niat hati sebenarnya dia ingin menerapkan sama gitu ya, nilai-nilai yang ada di perusahaan Gojek yang biasa diterapkan di Jakarta ternyata tidak mendapat respon baik di beberapa wilayah kan waktu itu, baik itu di Malang misalnya, di Jember juga sempat kan ya, atau di beberapa kota-kota besar itu wah demo besar-besaran gitu ya. Nah ini perlu hati-hati gitu ya. Jadi apakah memang Gojek waktu itu apa sih kok menjadi kendala, apa sih yang menjadi ketakutan kok sampai ojek online ini hadir itu justru menjadi momok, justru menjadi musuh gitu ya. Nah ini harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Akhirnya pimpinan Gojek waktu itu ya, terutama untuk manajer area, dia memberikan suatu keyakinan gitu ya bahwa kita hadir itu kita tidak akan merusak pasar, misalnya merusak angkot, misalnya kayak gitu, atau ojek pengkolan. Nah, makanya dibuat seperti pembatasan ya, misalnya ya kayak di Jember aja, dari stasiun untuk dapat Gojek aja kita harus jalan gitu ya, beberapa 200 meter kalau nggak salah kan ke depan gitu ya. Terus untuk wilayah-wilayah tertentu nggak boleh misalnya Gojek kayak gitu ya, itu mungkin merupakan suatu istilahnya tindakan supaya tidak ada yang terugikan gitu ya, nggak ada yang rugi antara angkot dengan si Gojek online ini tadi, misalnya si ojek online ini tadi ya ada. Terus masalah rate juga, tarif ya, kemarin kan awal-awal sempat dia memberikan diskon luar biasa ya, murah banget. Kalau dulu saya sempat naik Gojek aja paling cuma Rp2.000, Rp3.000 misalnya kayak gitu ya, per meter lah, kalau nggak salah per 100 meter berapa itu ya, tarifnya masih murah banget. Tapi sekarang kan ada standar minimal ya untuk tarif ojek online. Kalau nggak salah 10.000 ya, di Jember itu aja udah 10.000, dekat jauh minimal 10.000. Nanti ada tambahan jika sudah melebihi misalnya 10 kilo misalnya seperti itu. Nah, pasti sangat keputusan-keputusan ini akan berpengaruh gitu ya, terutama juga terhadap kebijakan. Kebijakan di sini tidak hanya kebijakan secara internal, tapi juga kebijakan dari pemerintah misalnya seperti itu yang pengambil keputusan ya. Makanya pemerintah juga diturut sertakan misalnya, atau kelompok-kelompok tertentu itu juga harus saling berdiskusi supaya ketika pada waktu itu ya Gojek ini melakukan ekspansi gitu ya ke daerah-daerah tersebut, itu tidak ada ancaman lagi gitu ya, justru akan memberikan peluang gitu ya, paling enggak buat masyarakat sekitar atau daerah yang menjadi tujuan. Bahkan sekarang akhirnya Gojek sudah bisa mengatasi hal tersebut. Sekarang kan sudah luar biasa ya, bahkan dia sudah
sekarang merger dengan Tokopedia ya. Kita lihat aja gebrakannya ketika dia merger dengan Tokopedia ini apa seperti itu. Apakah juga dia selain meningkatkan nilai valuasi bisnisnya, apakah dia juga akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Nah, ini bisa kalian amati gitu ya. Seperti itu. Mungkin kalau anak D3 nggak terlalu nggak untuk buat penelitian ya. Tapi kalau anak S1 gitu misalnya ingin dibuat riset itu sangat menjadi peluang. Oke, next. Next. Visi saya mau menjawab pertanyaan dari Della Anggrianti. Menurut kelompok kalian, mengapa etika dalam bisnis sangat diperlukan? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku organisasi, karyawan, dan pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat. Dan etika juga menjadi pedoman bagi karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Etika bisnis juga mengatur peraturan bisnis yang dinilai masih abu-abu, yaitu masih banyak bisnis yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Dan para pengusaha yakin bahwa bisnis yang baik dan sukses adalah bisnis yang memiliki etika. Sekian, apa bisa diterima? Baik, terima kasih. Ini sesuai kayak prinsip GCK ya. Mungkin kalian pernah dengar atau belum pernah mungkin. Ada istilah tarif, TARIF. Transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. Ya. Di mana berkaitan dengan penerapan etika bisnis itu harus ya ini tadi dia itu paling enggak bisa melaksanakan good corporate governance gitu ya. Di mana good corporate governance ini ya itu kan tujuannya itu untuk mencapai kesinambungan. Kita akan belajar sustainability juga berkaitan dengan sustainability di pertemuan minggu depan ya terkait dengan GCG gitu ya. Terus di dalam GCG tersebut ada istilah tarif ya, transparansi. Transparansi itu ya untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Ya, harus menyediakan informasi. Kemudian berkaitan dengan accountability. Harus ada pertanggungjawaban setiap aktivitas secara transparan dan wajar. Ya, jadi di sini ya, harapannya internal perusahaan baik itu dari tingkat CEO sampai tingkat karyawan biasa ini harus ada yang namanya accountability. And then responsibility. Responsibility is tanggung jawab gitu ya. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya untuk atasan dan bawahan dan atasan. Ini laporan saya nih. Tapi tanggung jawab ini itu semua diatur dalam baik itu peraturan internal gitu ya maupun peraturan yang memang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya seperti itu. Misalnya dalam berbisnis kita itu kan tidak hanya memperkaya diri ya secara internal, tapi itu tadi dia punya tanggung jawab untuk membuat laporan untuk stakeholder investor. Contohnya apa? Ada laporan keuangan, ya kan? Di situ ada laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan itu ya berkaitan dengan aktivitas perusahaan, asetnya, hutangnya, modalnya, ya, laba ruginya, misalnya seperti itu. Terus kita juga punya tanggung jawab nih kepada siapa? Masyarakat, misalnya. Melalui apa? CSR, Corporate Social Responsibility. Ya, dalam bentuk sekarang kan banyak ya sustainability report gitu ya. Nah, sama seperti kalau untuk perusahaan digital bagaimana Bu gitu ya. Ya sama gitu ya. Cuma kalau untuk perusahaan digital yang maybe masih startup gitu ya. Ya mungkin untuk CSR-nya agak
kesulitan gitu ya. Tapi kayak dia yang sudah melantai di bursa efek seperti Gojek misalnya, ya wajib gitu ya. Dia harus membuat yang namanya sustainability reporting. Ya. Di situ dijelaskan apa saja ya bentuk pertanggungjawaban yang sudah dilakukan Gojek itu apa saja. Independensi. Ya, independensi itu di mana perusahaan harus dikelola secara independen. Ya. Tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi. Nah, itu juga harus diturunkan dalam suatu bentuk etika tadi. Ya, nggak boleh ya ada ketergantungan. Paling nggak kita harus independen dulu nih. Gitu. Nggak ada intervensi yang lain. Dan harus fairness. Harus jujur, harus adil, harus wajar, harus setara. Ya, makanya semua itu harus diatur. Ya, tidak sewenang-wenang. Oke, kamu adalah seorang misalnya atasan, dan seorang atasan pun tidak boleh sewenang-wenang bosi harus begini gitu ya, seenaknya sendiri. Seorang atasan yang baik adalah dia juga harus ya paling nggak punya sifat manusiawi lah. Oke, kamu mempunyai tupoksi untuk memerintah bawahanmu, tapi bagaimana ya supaya bawahanmu itu bisa bekerja apa yang kamu inginkan? Sebenarnya kan keinginan dari para ketua, kepala misalnya atau CEO gitu kan untuk apa sih? Untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, harus manusiawi lah paling nggak. Oke, dikasih kerjaan banyak paling nggak ya secara finansial misalnya diberi bonus, misalnya diberi penghargaan, ya. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Dan itu fair. Seperti itu. Balik lagi kalau dia punya dia ketua, kepala, CEO itu menghargai gitu ya apa yang sudah dikerjakan oleh bawahannya gitu ya. Dia kan akan punya semangat ya. Dia akan bekerja lebih baik dan balik lagi kalau bagus tujuannya untuk apa sih? Untuk perusahaan. Dan ini akan bisa meningkatkan loyalitas juga sebagai karyawan. Itu. Ya. Jadi membangun itu semua itu penting. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada lagi? Silakan. Masih kurang berapa pertanyaan? Kurang 2 pertanyaan, Bu. Ya, silakan. Dilanjut. Baik, Bu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Delia Putri Marcella. Bu, sebelumnya saya mohon maaf, Bu, karena tidak bisa on cam karena ada kendala. Ya, Apakah apa-apa. suara saya terdengar? Ya, silakan. Baik, Bu. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan dari Delia Putri Marcella. Pertanyaannya, apa akibat yang timbul bila etika bisnis diabaikan? Dan apakah ada sanksi bila etika bisnis tidak diterapkan dengan baik? Baik, apabila etika bisnis tidak dijalankan dengan baik, itu akan berdampak yang pertama pada eksternalnya itu sendiri, akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan yang berakibat lanjut pada kekhawatiran rekan bisnis terhadap
kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau yang dapat merugikan ekonomi perusahaan itu sendiri. Dan secara internal akan terjadinya hilang rasa hormat atau respect terhadap perusahaan itu sendiri dari karyawan terhadap atasan, dan berakibat lanjut pada turunnya etos kerja karyawan karena tidak hadirnya panutan yang beretika tadi. Itu sendiri dari pimpinan. Baik, kalau secara eksternal ataupun internal akan butuh waktu yang sangat banyak untuk mengembalikan kepercayaan publik dan karyawan itu sendiri. Begitu. Jadi kalau untuk sanksinya, sanksi bila etika bisnis tidak diterapkan dengan baik, segala bentuk sanksi itu biasanya tergantung dari perusahaan itu sendiri. Untuk sanksinya mungkin bisa pengeluaran atau semacamnya, itu tergantung dari pihak perusahaan itu sendiri untuk mengatasi permasalahannya itu. Baik, untuk Delia Putri Marcella, apakah ada feedback? Ya, lanjut. Baik, terima kasih. Masih ada berapa? Masih kurang berapa? Bu, izin bertanya. Tadi Natasha juga tanya, Bu. Jadi ada 6 pertanyaan. Apakah tetap yang dijawab Ya, nggak apa-apa. 5 atau? Ya, nggak apa-apa. Tambahannya cuma 1. Kita jawab punyanya Natasha juga, Bu. Iya, boleh. Baik, Bu. Silakan. Silakan dijawab. Kurang 1 kan?
Ada lagi? Oh ya, minggu depan itu kan presentasi terakhir ya. Kita bahas sustainability. Saya minta untuk kelompok yang presentasi, kalian cari sustainability reporting, terutama untuk perusahaan digital ya. Kalau perusahaan kayak konsumer, misalnya perusahaan pertambangan mungkin sudah biasa ya. Tapi coba kalian cari sustainability reporting yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan digital. Jadi dia itu melakukan kegiatan CSR-nya itu dalam bentuk apa? Ya sama nggak sih kira-kira dengan perusahaan-perusahaan yang pada umumnya gitu ya? Coba kalian gali dan bagaimana istilahnya itu bentuk-bentuk kegiatan CSR-nya itu apa saja, kita bahas minggu depan ya. Itu saya ganti kalian hari Kamis ya, Rek ya. Jadi saya lihat jadwalnya yang kosong hari Kamis malam. Ayo, mana ini? Kurang satu pertanyaan toh? Yang belum absen ya. Irfan belum absen itu. Van, kamu belum absen loh, Van. Tadi sudah barcode, tak coba lagi ya. Bukan yang barcode, yang ini, MMP. Mobile siap, tak? Yang e-learning. Iya. Absennya yang ini ya, yang e-learning sama yang QR code boleh. Izin menjawab pertanyaannya Natasha Stefan Putri. Pertanyaannya itu, menurut kelompok Anda, bagaimana cara agar etika bisnis itu benar-benar diterapkan dalam perusahaan? Nah, melihat pengertian dari etika bisnis sendiri itu kan dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis, sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Nah, caranya perusahaan itu benar-benar menerapkan etika bisnis itu ya perusahaan itu harus tahu etika bisnis, karena etika bisnis ini sangat penting ya untuk perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, sebuah perusahaan itu bisa mendapatkan nilai kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, dan bahkan kompetitornya. Seperti itu, Natasha. Itu ya. Jadi memang penerapan bisnis etik itu ya penting banget ya dalam usaha gitu ya, dalam bisnis, terutama untuk bisnis-bisnis yang sudah besar kayak gitu. Jadi itu seperti culture itu tadi. Jadi kalau misalnya dia sudah membentuk culture yang baik, itu pasti hubungannya dengan apa sih? Dengan nilai ya, value dari perusahaan tersebut. Tinggal kita meningkatkan, mengembangkan gitu ya. Ya tinggal mempercantik lah baratnya seperti itu. Kalau misalnya yang dibentuk sudah baik ya tinggal kita mengembangkan yang lebih baik lagi. Karena value itu penting banget gitu ya. Citra perusahaan itu penting banget. Pasti ada hubungannya kalau misalnya kita lakukan riset gitu ya. Kalau misalnya citranya udah baik gitu ya, pasti kan orang itu akan loyalitas pelanggan itu kan juga akan meningkat gitu ya. Kemudian juga misalnya investor itu juga nggak akan ragu untuk menginvestasikan dananya seperti itu. Kemudian juga nanti didukung dengan pihak-pihak yang lain, misalnya juga pemerintah gitu ya. Kalau misalnya dia juga paling nggak memberikan dampak positif, misalnya untuk ya paling nggak bisa menyelesaikan pengangguran, misalnya seperti itu ya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar itu, maka pemerintah juga akan biasanya turut aktif seperti itu. Dan juga nggak menutup kemungkinan
hanya itu saja, tapi dia juga membuat peluang-peluang bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, misalnya ya lembaga sosial, atau misalnya dia ada butuh untuk riset, misalnya dia bekerja sama dengan universitas. Misalnya sekarang itu kan kita kampus merdeka nih, ya kan dunia industri itu juga tantangannya luar biasa. Contohnya kayak BSI kemarin. BSI itu kan kerjasama ya sama fakultas kita gitu ya. Dia membuka program magang tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk dosen gitu ya. Lo magang dosen itu gimana? Ya membantu permasalahan, menguraikan permasalahan yang ada di BSI, kemudian dilakukan riset, pengembangan, ya nantinya akan menjadi suatu masukan. Ini seharusnya BSI itu kayak gini loh, misalnya kayak gini akan ya kita kan dari sisi akademisi kita punya keilmuan, kita punya cara untuk meriset gitu, kita ada tools-nya ya, paling nggak ada alat-alat untuk membantu dalam riset tersebut gitu ya. Kemudian hasilnya kita paparkan, kita beri suggestion untuk pengembangan seperti itu ya. Itu penting banget emang ya. Untuk saat ini nggak menutup kemungkinan bahwa networking itu penting ya. Jadi nggak hanya untuk secara horizontal gitu ya, hubungan secara horizontal gitu, tapi juga vertikal. Vertikal di sini adalah ya orang-orang yang berkepentingan, pastinya ya pemerintah salah satunya, bisa jadi nanti akan berpengaruh terhadap undang-undang lah. Dengan adanya, saya lihat memang adanya perusahaan digital yang beda banget dengan perusahaan pada umumnya gitu ya. Akhirnya apa? Ya membuat pemerintah ini harus melek gitu ya. Ternyata ini ya perubahan teknologi yang juga berpengaruh terhadap semua lini kehidupan. Akhirnya ya diaturlah adanya undang-undang ITE misalnya seperti itu. Adanya pembatasan bermedia sosial misalnya ya, kalau dulu mungkin oke lah masih fine-fine aja. Kemudian ada bahkan sampai pengenaan pajak gitu ya, terkait dengan digitalisasi gitu ya, PPN misalnya seperti itu, atau misalnya untuk kontennya ya, kita ngisi konten juga nggak boleh sembarangan, tidak boleh mengandung sara. Sekarang kalau dikit-dikit mengandung sara udahlah langsung aja diblokir, dihentikan oleh pemerintah kan seperti itu ya. Jadi semakin ketat itu ya, ini penting juga. Jadi kita bisa mengatur secara internal gitu ya, tapi juga ada peran pemerintah juga di situ kayak gitu. Oke, sudah semua ya ini ya. Halo? Belum Bu, kurang satu. Oh, kurang satu, oke. Yes. Izin menjawab pertanyaannya Andini Tiara Sinta. Nah, pertanyaannya itu, menurut kelompok Anda, apakah e-commerce yang ada di Indonesia sudah melakukan etika bisnis sesuai materi yang kelompok Anda presentasikan, seperti norma etika bisnis, aspek dan sudut pandang bisnisnya, cara etika bisnisnya, dan tanggung jawab sosialnya? Berikan alasannya. Nah, kalau menurut kelompok kami itu sudah, karena e-commerce ini tidak akan besar tanpa adanya etika bisnis ini ya. Kembali lagi, dengan menjalankan etika bisnis yang baik itu, sebuah e-commerce itu bisa mendapatkan nilai dan kepercayaan yang lebih dari masyarakat, negara, dan bahkan kompetitornya. Seperti itu, Andini Tiara. Baik, terima kasih. Oke, sudah terjawab semua ya? Iya Bu, untuk pertanyaannya sudah terjawab semuanya. Oke, nanti hasil diskusinya jangan lupa di-upload di forum ya. Baik Bu. Oke, itu tadi ya. Jadi hari ini kita membahas terkait dengan bisnis etik. Terus tadi juga ada contoh artikel yang sudah disajikan oleh presenter. Memang yang perlu kita pahami adalah bisnis saat ini itu it's very different from dari bisnis-bisnis sebelumnya kayak gitu. Jadi sekarang aja kalau kita lihat bahwa bisnis digital itu bisa jadi kita nggak punya nih secara fisik aset mungkin nggak punya ya, tapi
bisnisnya udah luar biasa kayak gitu ya. Kita nggak perlu kantor yang banyak misalnya kayak gitu, tapi paling enggak bisnisnya udah luar biasa, udah dapat pemasukan juga, kemudian pangsa pasarnya juga udah nggak cuma regional, nasional, tapi udah kemana-mana, ke seluruh mancanegara. Kita juga gampang banget lah akses kayak gitu ya, udah beda banget gitu ya. Nah, yang memang perlu diperhatikan adalah kita harus ngikutin. Terus teknologi itu kan juga istilahnya itu mengubah tatanan kehidupan. Ya, salah satunya sosial, budaya, ya kan ya. Yang mungkin dulu kita nggak kenal apa sih gitu ya. Orang sekarang kok getol banget pegang HP gitu ya. Nggak cuma hanya, kalau dulu mungkin kita pegang HP itu untuk komunikasi. Saya menghubungi kamu misalnya by telepon, ya WhatsApp. Tapi sekarang kan orang pegang HP itu ya semua-muanya di HP. Kita pengen hiburan ada, kita mau pergi tinggal pencet aja ada gitu ya. Terus kemudian kita butuh tempat menginap ada, ya everything gitu ya, semuanya sekarang ada di smartphone. Cuma satu kan yang belum ada, ngeluarin duit dari ini ya, dari smartphone ya, itu yang belum kayak gitu. Mungkin kalau m-bankingnya oke lah. Nah, hal-hal seperti itu yang paling enggak sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan baru gitu ya. Nah, orang dengan adanya itu tadi perubahan baik itu secara sosial, kemudian secara culture gitu. Ini kan juga harus ngikutin perkembangan itu. Dan ini juga harus disesuaikan. Nah, terlebih lagi kira-kira bagaimana dengan budaya kita di Indonesia. Ya, misalnya kalau dulu mungkin orang berkata kasar bisa jadi dia nggak sopan gitu ya. Tapi sekarang melalui tulisan misalnya, atau kita membuat suatu konten ya, kita melakukan promosi aja misalnya ya untuk produk kita di dunia digital, ini kan juga harus hati-hati. Kira-kira kita plagiat nggak sih misalnya kayak gitu. Plagiat itu kan juga istilahnya melakukan pelanggaran gitu ya. Terus kemudian kita nyinggung nggak sih, jangan-jangan kita meskipun dalam bentuk tulisan konten di website gitu, kalaupun menyinggung, nah sekarang juga diatur gitu ya. Jadi konten dan sebagainya itu kan juga diatur. Apalagi sekarang no hoax ya. Kalau udah kena hoax itu kan ya bahaya juga. Ya, bahkan kita juga susah menfilter mana yang beneran, mana yang hoax kayak gitu. Dan ini juga menjadi tanggung jawab bersama gitu ya. Pemerintah juga nggak bisa kerja sendiri, dan pemerintah juga memberikan akhirnya batas-batasan, terutama untuk Kementerian Komunikasi ya. Nah, itu kan sekarang itu kan ada beberapa website itu yang bahkan ditutup gitu ya, karena memang mengandung kebencian, misalnya kayak itu memberikan informasi yang salah kayak gitu. Nah, kemudian juga ini disesuaikan lagi dengan kondisi-kondisi yang ada seperti itu. Pasti juga berubah. Kondisi internal perusahaan juga berubah mengikuti pola misalnya atau kekinian. Sekarang itu kan zamannya milenial ya, anak milenial gitu ya, generasi milenial, generasi Z bahkan ya, generasi Y, generasi Z gitu ya. Nah, ini anak-anak sekarang ya mungkin termasuk Bu Rere gitu ya. Bu Rere kan juga masuk anak milenial misalnya kayak gitu ya, harus ngikutin juga gitu. Nah, itu menjadi suatu pembiasaan. Coba sekarang kantor-kantor sekarang itu kan juga mencerminkan bahwa kekinian ya, suasana kantor di perusahaan-perusahaan digital itu kan udah kekinian banget, udah anak muda banget yang menciptakan suasana kantor itu homey banget, mungkin beda dengan perusahaan-perusahaan zaman dulu gitu ya. Coba kamu googling aja itu di Traveloka itu ya, berasa main ke kantor tuh kayak emang lagi sama-sama nikmatin liburan misalnya kayak gitu ya. Kantornya itu kan luar biasa bagus tuh. Terus juga berkaitan dengan suasana kantor itu kan juga akan berpengaruh dengan ini ya, kondisi atau istilahnya itu semangat kita menjadi anak muda. Misalnya kalau ke kantor itu nggak harus pakai jas misalnya kayak gitu ya, pakai sepatu tinggi. Kamu sekarang ke kantor pakai sepatu cat aja yang casual itu it's okay. Yang penting kerjaan kamu itu selesai misalnya kayak gitu. Itu kan akan membangun
suatu kebiasaan juga gitu. Yang penting sopan. Kita bolehlah pakai sepatu kets, kita boleh pakai kaos misalnya gitu ke kantor misalnya. Tapi ya paling enggak tetap sopan misalnya kayak gitu. Yang penting target ataupun misalnya ya target pekerjaan itu tercapai misalnya seperti itu. It's okay. Banyak banget lah sekarang kantor-kantor kerjaan yang instagramable, yang memberikan keleluasaan kepada karyawannya untuk berkreasi dan inovasi, misalnya inovatif gitu ya. Berinovasi itu sangat anak muda banget lah ya, kayak kalian juga nanti kalau misalnya mindsetnya sekarang kalau pengen kerja misalnya ya nggak harus di kantor yang kaku gitu ya, tapi sekarang kalau di kota-kota besar itu kan di Jakarta, Surabaya gitu ya, Malang misalnya, ya itu kan udah beberapa kantor itu udah yang bagus banget gitu ya, akhirnya itu menjadi culture gitu ya, menjadi suatu wah ini anak muda banget nih, ini anak muda dituntut apa nih kayak gitu ya. Anak muda sekarang dituntut untuk yang kreatif dan inovatif gitu. Kalau bahkan kemarin ada hashtag yang saya nggak mau jadi PNS-nya negara, Bu, tapi saya maunya jadi PNS-nya Raffi Ahmad. Tahu kan ya PNS, Pegawai Nagita Slavina. Coba kamu lihat ya, kantornya udah anak muda ya, hampir 90% itu anak muda kayak gitu. Suasana kerjanya oke ya, gajinya oke, terus habis itu juga bahkan kemarin sampai sang pemilik gitu ya, kayak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ngasih hampers saja nggak tanggung-tanggung, iPhone Pro itu ya, wah luar biasa lah. Terus juga dia ramah-ramah gitu ya, kreatif-kreatif, anak muda itu, dan cepat kaya juga karena memang penghasilannya juga lumayan meskipun hanya PNS ya, pegawai Nagita Slavina misalnya kayak gitu. Ya itu merupakan suatu pembiasaan yang bisa meningkatkan gitu ya, dan juga dia paham bahwa saat ini tuh kita nggak bisa sendiri nih, kita butuh networking, kita juga butuh anak muda yang kreatif dan inovatif kayak gitu untuk menunjang, apalagi dia kan di bidang entertainment ya Rans itu kan lebih ke entertainment. Apa sih kebutuhan entertainment sekarang? Orang sekarang udah jarang lihat TV, tapi lebih eksis di Instagram misalnya kayak gitu, lebih eksis di TikTok misalnya. Ya, itu harus disesuaikan gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita membuat konten yang memang berguna misalnya untuk yang ada di TikTok itu bagaimana? Itu kan beda banget ya kalau kita lihat tampilan misalnya kegiatan yang ada di YouTube misalnya kayak gitu, atau di Facebook dan media sosial yang lain kayak gitu. Ya harus disesuaikan, penyesuaian gitu. Sebenarnya kan dia kan paling enggak ya meskipun receh gitu ya, hanya padahal cuma kebiasaan. Kenapa orang itu berbondong-bondong lihat kontennya si Raffi sama Nagita kayak gitu? Justru pendapatnya dari situ kan kayak gitu. Pernah nggak sampai berpikir seperti itu? Ya memang sekarang eranya kayak gitu ya. Hal-hal yang receh bahkan ya bisa jadi menghasilkan uang kayak gitu. Makanya banyak kan ya selebgram, TikTokers misalnya kayak gitu. Saat ini tuh kan udah kayak jadi orang kaya dadakan kayak gitu ya. Ya banyak lah. Nah, hal-hal seperti itu yang memang menjadi fenomena saat ini gitu. Ya, cuma yang perlu saya tekankan bahwa kita boleh gitu ya memiliki karya, kita boleh berekspresi, tinggal kita harus ingat bahwa ada batasan-batasannya seperti itu. Apalagi orang Indonesia gitu ya, menjaga sekali nilai sopan santun ya, kita nggak boleh sara misalnya, kita nggak boleh memojokkan etnis misalnya, suku, agama tertentu misalnya seperti itu ya. Apalagi sekarang media teknologi terutama itu juga luar biasa, kita harus menyesuaikan kayak gitu ya. Kemudian juga ada hukumnya, kita juga harus patuh akan aturan hukum yang ada di negara kita, misalnya seperti harus paham ya. Boleh orang itu berkarya tuh boleh gitu ya, tapi nggak boleh sampai ya itu tadi ya melebihi, dan juga bukan melebihi, artinya jangan sampai melanggar hukum seperti itu. Oke, ini sudah semua ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini?
Mohon maaf Bu, mau tanya itu tugas akhirnya lagi. Itu kan dari awal kan perencanaan usaha, nah itu deskripsinya diikutin di proposal Bu. Oh iya. Terus Sama. nilai itu Bu masih nilai tambah kemarin kan yang dicontoh sama Bu Riri itu perusahaan-perusahaan besar. Nah, saya itu bingung perusahaan saya kan saya kecil gitu Bu ya. Kalau nilainya saya ini masuk nggak Bu? Kayak aktif berpromosi itu masuk nilai tambah Bu? Enggak sih. Jadi jadi kayak ada something yang istilahnya gini. Sebenarnya itu kan kayak yang kamu sebutkan tadi itu kan sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Jadi misalnya gini, kamu udah buat apa ya? Kamu udah buat produk misalnya pisang gitu ya. Pisang goreng aja nih, pisang goreng apa namanya? Udahlah kamu goreng pakai tepung biasa ya. Tapi kamu kan ingin meningkatkan penjualan dari pisang goreng ini. Nah, kamu bisa tambahkan tepungnya bukan tepung biasa nih, aku tambahin aja tepung roti. Jadi kayak nugget pisang. Oke, aku tambahin aja sama coklat, aku tambahin aja sama keju. Nah, berarti sama-sama sama-sama pisang goreng, tapi ada tambahan. Tambahannya tuh apa sih? Dari toppingnya tadi, coklat, keju, tiramisu, atau tepungnya tadi yang kamu pakai tepung biasa, jadi tepung panir, misalnya tepung roti. Nah, itu maksudnya nilai tambah. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan, ya kebiasaan misalnya kreatif dan inovatif. Itu udah biasa. Kreatif dan inovatif yang bagaimana yang bisa meningkatkan dari usaha kamu itu. Ya, jadi harus spesifik. Jadi nilai tambah itu more spesifik gitu, paham? Iya Bu. Jadi kayak yang kamu sebutkan itu kan udah jadi kebiasaan ya, udah kebiasaan. Iya. Tapi aktifnya tuh how, gimana, kayak gitu, paham maksud saya? Oh boleh, tapi yang bagaimana Bu? Yang aktif. Iya betul, iya betul. Misalnya gini, oke, saya berpromosi di media sosial. Media sosialnya kamu sebutkan apa? Facebook misalnya, marketplace seperti Shopee misalnya. Tapi sekarang itu kan udah jadi biasa ya. Nah, kira-kira apa nih yang buat ningkati usaha kamu? Kayak gitu. Jadi apa dari selain media sosial itu apa misalnya kayak gitu? Ya sedikit ya berpikir keras ya. Kayaknya tadi ada yang WA saya belum respon. Kayaknya kelas B ya yang tadi tuh tanya tugas juga dan dia juga mau ikut ini ya, lomba ya. Siapa ya? Iya tadi yang Bu. Hah? Saya. Iya, kamu. Kamu tadi WA saya ya? Iya Bu. Bu Rere. Kapan ikut lomba? Pengumpulan terakhir BMC-nya itu besok Bu. Kan kemarin baru tahu lombanya besok. Itu. Ya, kemarin. Wah, kamu kerja rodi lah. Iya. Tapi ini BMC-nya aja Bu. Nanti setelah BMC itu kan lanjut ke bisnis plan-nya. Itu tentunya sampai berapa Juni, belasan Juni kalau nggak salah. Ya udah, ini kerjaan tugas dari saya ini kan bisa kamu ikutkan. Saya kan bilang sama kalian, makanya tugasnya tuh dikumpulin aja. Ya siapa tahu nanti kalau ada lomba, ada hibah, itu kan tinggal dipoles, disesuaikan sama template-nya gitu. Kalau misalnya ada kurang lebihnya, bolehlah konsultasi sama saya, misalnya kayak gitu. Kan lumayan toh kalian nggak kerja 2 kali. Kalau BMC-nya ya kemarin itu yang sudah saya jelaskan. Nah, tapi harus disesuaikan sama jenis usaha kamu dong. Konsep BMC sama ya, kita ngomongin pangsa pasar kita ngomongin rencana bisnis kita, keuangan kita ya. Kemudian apalagi kemarin target ya, positioning kita kayak gitu. Ya sama persis, cuma disesuaikan aja. Ya itu kamu harus punya template yang kayak kemarin tuh yang kita udah bahas itu di kelas, template-nya itu. Iya Bu, ini kan
Tadi ini baru kayak dapat gambaran kasarannya gitu, Bu. Jadi habis jam kuliah Bu Rere ini mau bahas template kasarannya itu. Ya sama, tinggal kamu sesuaikan aja. Ya sama, cuma kalau itu kan apa ya, kayak lebih detail gitu kan, karena memang kalau bisnis canvas model itu kan harus lebih spesifik ya. Jadi kayak kemarin misalnya kita target pasar kita siapa, misalnya wanita atau laki-laki atau keduanya, dewasa, misalnya usianya targetnya berapa, itu kan harus jelas dan terukur. Kalau BMC itu kan konsepnya sebenarnya kayak terukur gitu ya, jadi kita jelas misalnya ini untuk tahun berapa, misalnya 2021, ya boleh kayak gitu. Untuk tahun 2021 ini target saya, pasar saya, untuk penjualan saya, ya untuk modal saya sekian, kayak gitu. Itu sama kayak yang kemarin itu, yang itu di buku itu sama. Template-nya kurang lebih kayak gitu. Terus apa lagi? Itu ya Bu, mau tanya. Kalau misalkan presentasi itu ya Bu, etikanya presentasi itu kan kita nih menghadap PPT, tapi kan kadang itu ya Bu online ada. Iya, itu kan kita ada membaca, kan biasanya kalau yang udah pernah presentasi itu kan lebih banyak membaca daripada menjelaskan ya Bu. Nah, sebenarnya tuh etika presentasi yang benar itu gimana tuh, Bu? Kalau online sih nggak masalah ya. Yang penting matanya jangan terlalu banyak lihat layar komputer. Artinya ya kayak kita presentasi gitu ya. Sebenarnya kayak Bu Rere ini sebenarnya ya salah sih. Maksudnya off ya, kameranya off gitu ya. Tapi paling nggak kamu tahu lah ya kebiasaannya Bu Rere kan sebenarnya on cam gitu, dan paling nggak harus interaktif gitu ya. Apalagi kalau ini apa namanya online itu kan kayak saya yakin saya dari sekian anak nih yang dengerin Bu Rere itu nggak 100% misalnya kayak gitu kan, bosen ya. Nah ini gimana caranya kamu harus interaktif, kamu juga paling enggak ya tetap harus nguasain materi gitu. Tetap dari kamu buat PPT itu tadi isi sebenarnya kamu mau nyampain apa sih gitu ya. Ya kamu bisa bercerita, paling enggak memang cara berbicara ya, paling dari cara kamu menyapa, greeting lah ibaratnya, dari greetings kamu, dari penjelasan konten, terus nada bicara gitu ya, klimaksnya itu sampai apa gitu ya, misalnya apa namanya untuk closingnya itu bagaimana kayak gitu. Kemarin untuk anak-anak yang lomba yang saya bimbing itu dia ya saya perhatikan benar gitu ya, mulai dari penampilan aja meskipun kita online gitu ya, saya bilang ayo penampilan kamu harus paling enggak eye catching gitu ya di depan layar laptop misalnya kayak gitu. Saya kemarin nyuruh misalnya yang berhijab gitu ya senada, yang cowok saya suruh pakai udeng, saya suruh belajar ya benar-benar saya bimbing gitu kemarin anak-anak. Alhamdulillah kemarin belum sempat juara sih, tapi paling enggak sudah dari beberapa se-Indonesia itu sudah masuk 10 besar, saya rasa udah bagus gitu ya. Ya emang kalah sih sama kampus-kampus besar gitu ya. Tapi kalau menurut saya udah masuk 10 besar itu udah luar biasa gitu anak-anak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya kan nggak tahu ya, cuma mereka bilang aja apa namanya mereka kalah sama anak UI sama UGM. Saya bilang nggak masalah, kamu udah masuk 10 besar udah bagus gitu. Tapi juri itu tertarik dengan penampilan, presentasinya itu sebenarnya bagus. Mungkin kontennya atau pertanyaan ada yang mereka nggak bisa jawab, akhirnya mereka kalah gitu ya. Nggak masalah lah kalau kayak gitu. Ya kalau saya emang dari penampilan tuh saya perhatikan, dari mereka greeting, dari mereka menyampaikan isi ya, dari mereka closing, dari mereka mengucap salam dan sebagainya, memberi respon itu bagaimana. Misalnya saya sebagai juri kalau ada pertanyaan kayak gini gimana merespon yang baik gitu. Kalau saya pribadi, saya kalau bimbing anak-anak yang mau lomba kayak gitu ya. Ya emang penting banget meskipun hanya di depan layar laptop, tapi kamu harus paling nggak harus on gitu ya. Dan yang paling penting juga kestabilan dari koneksi kamu. Kemarin tuh sayangnya
kakak kelas kalian itu udah bagus karena ada satu orang yang nggak stabil internetnya, akhirnya itu tadi ada masalah gitu. Dia mungkin kalahnya juga poinnya di situ, pasti kan juga stabil. Ya emang belajar ngomong itu nggak gampang ya. Ya sama kayak Bu Rere. Bu Rere dulu awal-awal jadi dosen ya jujur aja kaku gitu ya, ngadepin mahasiswa itu gimana ya cara ngadepin ngomong yang enak di depan publik kayak gitu ya, semuanya belajar gitu. Meskipun Bu Rere sampai malam ini cara ngomong ngadepin kalian ya meskipun online ya belajar sama aja ya, memang harus banyak membaca, harus banyak mengamati, harus banyak belajar how to good speak gitu ya, emang harus gitu. Cuma ranahnya adalah ini bedanya kamu online. Kalau online masih enak lah ya. Kita kalau lihat layar itu nggak terlalu inilah, nggak terlalu ketahuan. Tapi kalau udah offline kan nggak mungkin kita membelakangi penonton kayak gitu. Kalau saya kemarin saya suruh anak-anak itu saya suruh buat tulisan kecil. Tulisan kecil tuh ya mulai greeting, assalamualaikumnya, selamat paginya, saya suruh pantunnya, saya itu ditulis benar sama anaknya, saya perhatikan. Ditulis benar, ditempel gitu ya, dibuat catatan-catatan kecil sampai dia latihan berkali. Saya suruh latihan berkali-kali. Ayo kamu latihan di depan kaca, kamu ngomong, besok ketemu Bu Rere kamu harus sudah. Ya dia latihan pertama, latihan kedua sampai latihan terakhir ya enak akhirnya. Waktu ngomong enak. Latihan pertama ya masih gitu sama. Tapi hari ini kemarin bagus, cukup bagus mereka menyampaikan bagus. Cuma kendalanya mungkin kemarin ada yang pertanyaan tidak bisa terjawab dan juga kondisi internetnya nggak stabil ya, itu mungkin ya salah satu kalahnya. Tapi saya udah lega banget nganterin mereka masuk 10 besar dari universitas yang besar gitu ya di seluruh Indonesia. Ya not bad lah kayak gitu. Mereka udah berusaha, saya rasa ya sudah cukup bagus gitu. Nggak apa-apa, dicoba aja. Iya Bu Rere, terima kasih ya Bu Rere. Nggak apa-apa, ikut aja. Kan gini ya, Rek ya. Lomba itu kompetisi ya. Jadi kalau saya rasa kamu ini aja, ikut aja, biar ada pengalaman. Menang kalah itu menurut saya, apalagi menang ya. Kalau menang itu antara keberuntungan atau memang rezeki gitu ya. Jadi kalaupun kalah itu jadi pembelajaran. Jadi kayak kemarin anak-anak itu ya, Bu, presentasinya sudah dipuji gitu ya sama juri, tapi hasilnya kalah. Oh nggak masalah, saya udah lega nganterin kalian sampai 10 besar, kalian udah semaksimal mungkin dan itu sudah jadi pengalaman buat kalian. Justru juga nambah teman juga kan, teman kalian se-Indonesia gitu loh ya. Kalian akhirnya tahu dunia luar itu, oh ternyata kalaupun mungkin saya ini paling pinter di kampus, ternyata di luar sana masih banyak lagi kan yang paling yang lebih pinter ya, yang lebih itu kalian pelajari. Nggak masalah kalau saya dicoba. Justru orang yang tidak pernah mencoba gitu ya, kalau menurut saya itu ya nothing gitu. Meskipun gagal gitu ya nggak masalah gitu. Kita harus tetap nyari, harus nggak, titik kepuasan itu nggak hanya satu titik gitu. Jadi kamu bisa nambah yang lain gitu. Paling nggak ya menguji gitu ya, sampai di mana sih batas kemampuan kamu itu. Nggak masalah, dicoba aja. Gitu ya. Ya, Bu. Jadi tugas ini sekalian aja kamu buat ikutan lomba itu besok. Buat yang lain juga gitu, kalau misalnya ada lomba atau hibah, disimpan aja tugasnya dari Bu Riri itu pasti ada lah, pasti ini kan kayak udah biasa gitu ya, perlombaan kayak gini. Makanya disimpan aja, tinggal kita sesuaiin template. Ini maunya apa sih lomba ini, kita sesuaiin nanti ya nanti kalau misalnya mau bimbingan, misalnya Bu Riri jadi pembimbingnya, dikontak lagi nggak masalah. Kayak kemarin kan saya kan bimbing berapa ya? Banyak kemarin. Ada
5 kelompok itu saya bimbing. Nggak tahu tapi belum pengumuman yang PMB vokasi itu belum pengumuman. Yang mudah-mudahan adalah lolos gitu. Paling nggak tahun depan kalau ada yang PMB vokasi itu kalian ikut aja. Lumayan loh kalau lolos itu didanai sampai 35 juta. Ya, pernah nggak pegang uang segitu? Belum pernah kan? Dan lumayan banget ya mahasiswa dapat duit segitu. Tapi nggak moro-moro dapat duit loh, Re. Itu harus dipertanggungjawabkan ya sesuai dengan isi proposal kamu itu. Gitu. Lumayan. Kemarin kita UNED itu banyak, ada 42 tim yang lolos PKM itu, PKM nasional itu. Kalau lolos nanti tinggal ikut PIMNAS. Itu kalau udah lolos bahkan nggak cuma puluhan juta, ratusan juta didanai itu. Sampai ratusan juta. Yang langganan juara PIMNAS itu ya biasanya Brawijaya itu langganan, UGM, UI, tapi UNED kemarin lumayan sih, banyak, ada 42 tim yang lolos. Ya termasuk FEB kemarin ada beberapa tim yang dapat pendanaan macam-macam. Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Lumayan toh, dapat duit segitu. Ini yang vokasi ada sendiri ini bahkan. Kemarin saya itu yang bimbing anak-anak itu sampai 35 juta. Tapi belum pengumuman sih. Ya mudah-mudahan aja ada yang lolos. Mas saya tanyakan Bu Bunga, belum lolos gitu. Makanya ini disimpan aja. Nanti ada, nggak tahu ya, semester berapa itu kan ada mata kuliah kewirausahaan ya kalian ya. Nah itu kalau ada mata kuliah kewirausahaan diasah lagi. Paling nggak jauh-jauh lah materinya dari ini. Atau bisa jadi saya lagi yang ngajar nanti. Nggak tahu kalau di 3 kemarin dengar-dengar Bu Bunga katanya, ya bisa jadi Bu Rere ini yang ngajar. Ketemu saya lagi misalnya. Ya, nggak masalah. Itu ya. Oke, ini sudah absen semua ya? Sudah, Bu. Minggu depan kita libur, tanggal 1 libur ya. Saya ganti hari Kamis ya. Kamis malam ya, insya Allah ya. Ya, Bu. Ini saya save. Oke, terima kasih ya untuk malam hari ini. Ketemu minggu depan. Terus jangan lupa tadi yang presentasi hari ini sama hasil diskusinya di-upload di forum ya. Baik, Bu. Terima kasih saya sampaikan. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.